Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senang sekali rasanya bisa berkumpul malam hari ini. Insya Allah malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah para penggiat-penggiat kebaikan dari latar belakang yang berbeda. Tapi insya Allah kita punya tujuan yang sama. Saya Ridho, kita yakin kali. Saya yakin kali kita bisa berkumpul malam hari ini 5.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Allah sudah tulis malam hari ini kita akan kumpul. Jadi ini bukan kebetulan, tapi ini af'al Allah. Allah yang menetapkan di Lauhul Mahfuz kita bisa berkumpul dengan para penggiat-penggiat kebaikan di sini. Insya Allah nanti kita ambil sesi hari ini, malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Ini forum yang berlimpah berkah karena dihadirin oleh banyak kawan-kawan yang selama ini sudah berbuat kebaikan banyak di masyarakat. Alhamdulillah, makasih banyak. Mungkin nggak semua saya kenal, tapi insya Allah saya yakin. Terima kasih Bang Hendra, panutan kita, tokoh muda Deli Serdang yang sudah memfasilitasin forum kebaikan ini sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Insya Allah, makasih banyak juga termasuk senioran saya Pak Ibrahim dengan Bu Kurnia Sari Mulia. Mungkin kalau yang pakar-pakar ataupun kawan-kawan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, parenting, insya Allah beliau bukan orang yang baru di sini. Makasih Bang Malik, Bang Kuko, senioran di bidang sosial kemanusiaan. Alhamdulillah, saya banyak bertemu dengan kawan-kawan baru, dengan sahabat-sahabat baru, dan ada juga saya kenal kawan-kawan yang sudah lama nggak bertemu. Jadi saya sama Pak Ibrahim dan Bu Mulia ini dari tahun 99 sudah bersama. Alhamdulillah, kami dulu sama kayak gini, ngelola anak-anak muda, kita buat dia camping sambil kita kasih tausiah tahun 1999. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi setelah sekian lama. Alhamdulillah, ini ada juga tadi kawan Pak, belum masuk ya. Masya Allah, saya sudah lama kali nggak berjumpa dengan Pak Suryadi. Insya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi, pertemuan ini bukan kebetulan. Allah yang menetapkan jauh sebelum bumi ini diciptakan. Insya Allah, nggak akan ada yang sia-sia pertemuan ini. Ridho yakin dan kita sama-sama berdoa semoga forum ini forum yang berlimpah berkah. Amin. Yang setelah ini kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang setelah ini kita tidak berpikir untuk membesarkan bendera kita sendiri. Masing-masing silahkan berbuat dan berkarya. Masing-masing silahkan jalankan program sesuai dengan potensi dan profesi kita yang selama ini sudah dijalankan. Tapi ada cita-cita besar yang malam hari ini harus kita samakan dia. Insya Allah nanti setelah diskusi bagaimana menggalang dana fundraising, kiat-kiatnya, karena ini kita yang Ridho rasa semua kita ini membutuhkan ilmu ini. Karena apa? Karena selama ini kawan-kawan kita semua yakin kali itu orang-orang yang sudah banyak bergerak dan berkarya serta prasasti kebaikannya sudah ada di mana-mana.
luruskan niat, tetap rendah hati kita semuanya. Insya Allah malam hari ini kita ikutkan dulu acara bagaimana kiat-kiat fundraising, menggalang dana yang smart, ya kan, via online, ya, yang kekinian. Habis itu kita insya Allah akan buat temu ramah. Banyak inspirasi yang harus kita ambil dari orang-orang hebat yang hadir malam hari ini. Terima kasih sudah mau hadir di ladang edukasi. Insya Allah semoga setelah ini ada banyak kebaikan yang akan dilahirkan dari forum ini. Abang, kita lanjut? Lanjut aja. Lanjut ya. Nggak bisa dilanjut, ini nggak nampak. Selamat datang Bang Wahyu, mewakili Ad-Dakwah dan gerakan Sumut Mengajar. Allah. Kita bisa nanti insya Allah setelah forum ini kita adakan temu ramah. Bagaimana gerakan Sumut Mengajar juga bisa punya relawan yang lebih dari 1.500 orang. Jadi nanti kita diskusi-diskusi, tapi malam hari ini kita fokus dulu, kita serahkan forum ini sama Ustadz Khalifah, sama Bang Ali dan kawan-kawan. Insya Allah kita simak paparan dari kawan-kawan nanti. Setelah itu kita buat sesi temu ramah. Mungkin kepada Ustadz Khalifah, kepada orang, ya. Lemas sekali kita Pak ya. Kita ulang dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, sama kita memuji Allah Ta'ala dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan. Sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Iya, kayak dibilang Bapak guru kita tadi ya, Masya Allah. Ini Pak, khawatir saya oleng ke kanan ini Pak. Panggung kita hari ini semua di kanan ini ya, Masya Allah. Gak ada yang di sebelah sini, bingung saya juga nggak tahu kenapa. Ya kalau ada yang bapak-bapak yang bermurah hati pengen pindah, silakan pindah Pak ya. Nah, takut juga saya, bukan apa-apa Pak. Udahlah belum nikah Pak, takutnya. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya manggilnya, kalau orang tua kayaknya ketuaan ya Pak. Saya manggilnya teman-teman nih Pak. Abang-abang sekalian ya, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dengan tim, dengan teman-teman mengadakan satu acara yang temanya adalah mengenai fundraising, Bapak Ibu. Ya. Fundraising ini adalah satu hal yang perlu sangat dibahas, terutama mengenai keumatan. Kenapanya nanti akan kita bahas dengan ustaz-ustaz kita. Yang alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Alif Aslan. Ustadz Alif Aslan ini beliau luar biasa sekali. Anak Sumatera Utara, ilmunya jangan ditanya ya Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Saya juga berguru sama beliau, masih muda sekali. Dan hari ini program kita pilot projectnya adalah dia. Nah, yang menjadi pilot project ataupun promotor adalah Ustadz Alif Aslan. Ibu. Tadi saya baru ngelihat satu data. Yang data ini saya ambil dari salah satu berita online, Bapak Ibu. Nama berita online ini adalah investor.id, membahas mengenai seputar bisnis. Di dalam website ini, teman-teman, dibahas ternyata total potensi zakat di Indonesia, total potensi zakat Bapak Ibu, itu sebesar 327,6 triliun per tahunnya. Saya ulangin Bapak Ibu, totalnya 327,6 triliun, bukan miliar, bukan 300 juta, tapi triliun yang menjadi potensi. Itu total zakat Bapak Ibu.
Pertanyaannya, kalau ada duit 300 triliun Pak, kita belikan kerupuk begadang, itu pabriknya 10 biji bisa kita beli Pak. 300 triliun. Pertanyaannya hari ini, kita nggak tahu pemanfaatannya untuk apa dan kita nggak tahu duitnya kemana. Kayaknya kalau setiap tahun Pak, potensinya 327 triliun. Rasa-rasanya kalau setiap tahun menghasilkan 327 triliun, mustahil ada yang hari ini minta makan di jalan Pak, mustahil. Makanya hari ini terkadang kitanya mengenai fakta yang begini kita nggak nyadar Pak. Kita sudah berjamaah, pasti akan ada dana yang terkumpul, ini bisa kita manfaatkan kepada teman-teman kita sesama muslim. Ya. Saya itu Pak sama teman-teman punya cita-cita, bagaimana caranya kita bisa punya beasiswa pendidikan sendiri. Bagaimana kita bisa punya program jaminan kesehatan sendiri. Ya, nggak perlu orang masuk ke asuransi Pak. Ya, kita orang Islam punya jaminan kesehatan sendiri. Bukan nggak bisa Pak, dan bukan nggak mungkin. Mungkin. Tadi saya dengar Ustaz Ridho ada bilang di sini ada teman-teman komunitas, ada teman-teman dari Koperasi Syariah juga, Masya Allah. Ya, koperasi itu lembaga keuangan yang diakui negara Pak. Ya, negara tidak bisa intervensi. Artinya kalau kita berjamaah masuk koperasi semua bisa sebenarnya. Nah, tinggal hari ini Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita ya insya Allah bisa berjamaah bareng-bareng belajar supaya kedepannya ketika kita buat hal baik, walaupun kita tidak merasakan, seenggaknya anak cucu kita merasakan, dan kita menjadi orang-orang yang ikut terlibat atas bersatunya umat Islam. Pertama, beliau ini adalah seorang ustadz Pak, masih muda sekali, ganteng, istri baru 1. Anaknya 3 sudah, Masya Allah ya. Orang Medan Pak, tapi tinggal di Stabat. Nah, kalau Bapak mau cari rumahnya, cari di Stabat. Beliau ini luar biasa sekali, ilmunya luar biasa. Insya Allah kita akan dengarkan pesan-pesan yang insya Allah akan membuat kita makin meningkat geologi keimanan dan keislaman kita. Kepada Ustaz Alif Aslan, waktu dan tempat kita persilakan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Masyaallah, alhamdulillah, bersyukur kita di malam yang berkah ini Allah izinkan kita untuk bermuajahah di tempat yang penuh berkah, dan insyaallah dinaungi dengan sayap-sayap malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah cuaca cukup syahdu sekali. Mudah-mudahan ini tanda saat ini rahmat dan berkah itu turun. Proyek yang sama dengan apa yang dibuat di Jogja melalui majelis kajian anak muda on the way. Dan kebetulan saya sebagai pengasuhnya, Al-Fakir sebagai pengasuhnya, dan kita sudah mulai untuk memberikan sedikit hadiah kepada tetangga-tetangga baik yang ada di sekitar kita. Dan Masya Allah semuanya terkejut Pak ketika kita jalan ya ke rumah-rumah di sekitar kita, 5 meter, 10 meter kiri kanan kita temui, kita kasih buah dengan packing yang bagus, kurang lebih 50.000 modalnya dengan jumlah 50. Dikira kita ini mau nyalek Pak. Ustadz dari partai apa? Mak, partai apa? Kami nggak ada partai-partai Bu. Menunjukkan apa? Orang yang mengambil peran kebaikan, yang sebenarnya inilah konsep dakwah yang paling luar biasa Pak, Afsyus Salam. Kemudian tahabu, itu dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan duniawi. Sedangkan kita tidak ada kepentingan sedikit pun. Yang kita harapkan mereka bisa menerima kita sebagai tetangganya, dan bisa ikut kajian. Sudah. Kajiannya apa? Kajian keilmuan, Al-Quran dan Sunnah yang kita bahas, pendapat para ulama. Nah, ini yang kita inginkan. Ya, nanti juga insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan juga apa yang sudah diterapkan, amal-amal kebaikan yang ada di sana. Mudah-mudahan ini juga menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kita sudah berbuat. Hasil itu Allah menentukan. Yang penting kita ikhtiar maksimal, kita terus berinovasi, berikhtiar,
ya, dan menunjukkan kreativitas dalam dakwah, karena dakwah itu nggak boleh monoton. Dakwah itu harus variatif, inspiratif, kreatif. Karena ya mereka Pak nggak tidur mikiri bagaimana umat ini sesat.